Kirana ada waktu sebentar sama Miss? Yes. Boleh Miss wawancara sebentar? Ya. Gimana perasaan Kirana hari ini? Baik, Miss. Terus sih kayak happy juga dah tujuannya. Kalau Kirana kan murid baru ya. Perasaan menjadi murid baru bagaimana ya? Kalau awal-awal itu memang enak sih, Miss. Cuman kalau mulai lama-lama kayak sebelum lebih itu kayak kadang ada sebuah rasa kayak buat cuma sendiri, nggak ada kayak berteman gitu, yang lain teman sama teman. Bisa Miss tahu selama menjadi murid baru di kelas 10 IPA apa yang Kirana rasakan? Apa kira-kira masalahnya nak? Boleh Miss tahu? Kadang kan mereka berkelompok, ya kan kadang saya dari diriku itu susah buat berinteraksi, kayak jadinya susah juga buat berteman gitu. Terus kayak apa ya, kalau mereka ada kayak kelompok-kelompok begitu, kalau kelompoknya dibagikan kayak dari kita sendiri bukan dari guru, itu kadang bingung mau masuk di kelompok mana karena nggak diajak gitu. Kira-kira apa penyebabnya sampai Kirana nggak diajak? Betul juga sih, karena mungkin saya juga kurang berbaur sama mereka. Buat mereka memang dari awal kan sudah dekat, sedangkan saya kan pindahan. Selama pembelajaran Kirana merasa terganggu tidak dengan yang berkelompok seperti itu? Enggak sih, kecuali kayak selama kayak mereka belum ganggu ke saya tuh cuman mungkin ya mereka berkelompok, jadi saya nggak ada teman kayak itu aja. Kalau untuk ganggu fisik atau sampai kayak nyindir sekali kalau pas mata pelajaran enggak. Ada kejadian tidak kurang menyenangkan tidak selama menjadi siswa baru di SMA Al-Azhar? Boleh Miss tahu? Kayak kejadian yang baru-baru ini soal bully. Nah, kayak mungkin nggak bully fisik tapi kayak verbal. Kayak dia ngata-ngatain, sindir-sindir kayak gitu pas, tapi depan saya gitu baru. Terus juga kan ada sindiran di sosial media buat manifest sekolah. Nah di situ kayak banyak caci-cacian gitu dari adikku, terus saya juga. Kira-kira apa akar permasalahannya nak? Kalau boleh Miss tahu? Karena berawal dari Caca adikku yang apa ya, kayak pas MPLS itu memang suaranya besar, kayak dianggap nyolot sama angkatanku, padahal memang suaranya kayak begitu. Terus mata Caca yang memang ada sinis dan dianggap itu kayak sama angkatan itu kayak kenapa gitu, kenapa sinis, kayak padahal kau masih anak baru, masih anak MPLS, kayak sosok sekali dianggap gitu. Nah dari awal situ banyak nih karena mereka kan OSIS, rata-rata OSIS, jadi mereka ceritakan. Nah mereka jadi kayak langsung kata-kata nggak suka. Nah lama-lama disindir terus juga Caca sempat waktu itu jalan, terus kayak nggak tahu siapa itu anak IPA 2 mungkin yang kayak Caca jalannya di pinggir, dia dipegang nggak lama minggir gitu, setelah senggol di bawah Caca. Nah lama-lama Caca kayak cerita ke guru BK, dipanggil itu si yang bermasalah itu. Nah Caca kan nangis karena ceritanya itu kayak yang itu si yang orang yang bermasalah itu cerita kayak seakan-akan semua salahnya Caca. Nah padahal kayak ada juga yang nggak benar itu, makanya Caca menangis bukan karena dia takut, tapi karena memang kayak seakan-akan semuanya salahnya. Nah di situ menangis nah ada yang satunya mau foto tapi ketahuan nah disitu disuruh hapus. Nah pas keluar dari BK itu disindir terus sama satu angkatanku. Nah disindir juga di kelas, terus langsung ada bahkan teman kelasku yang teriak dinamakan jaga adik begitu, baru minggir sampai depan mata aku biar dibilang kok nangis, kamu yang nakal kok kamu yang nangis kayak gitu. Terus sampai ke orang tua tidak? Dia papaku tahu sih sama adik cerita? Iya, soalnya kan di situ kayak kena desain sama Caca sih.
bahkan kan di sosial media juga maksudku kayak kalau ada kan mereka semua juga bilang mereka waktu itu bilang kalau ada masalah nggak usah bawa di orang tua. Nah sama juga seperti kayak Mik bilang kayak kalau ada masalah nggak usah bawa di sosmed. Kayak kalau masih bisa dibicarakan juga ini nggak usah dibawa di sosmed. Tapi mereka kan juga kayak di medsos itu banyak sekali yang nyindir, bahkan ada yang bilang itu matamu mau saya cabut kah atau mau saya Sampai segitunya. kayak gitu kayak, tapi dia nggak sebut nama. Tapi waktu itu ada salah satu itu yang bilang woi Kina dan untuk Kina dan Caca itu matamu kenapa sini sekali padahal nggak ada salahku. Itu kan Kia kayak di situ. Saya chat Ki admin Handfresh buat itu kayak sudah demikian minta maaf, saya juga minta maaf. Tapi pas besoknya kan itu yang soal BK itu baca itu masih mikir lagi. Dan aku bilang apa permasalahan ini kan sudah nih minta maaf, saya sudah minta maaf ke mereka. Kayak bahkan kalau setiap ketemu sama teman-temanku kayak contoh teman kelasku Putri atau siapa bilang kak kalau ada salahku minta maaf karena memang saya ke sekolah cuma mau mau cari masalah gitu. Baru karena mungkin bapakku capek ngeliat tuh mau aku juga karena Caca waktu itu sempat menangis di rumah karena ya begitu misalnya juga kayak mau pergi sekolah cari ilmu bukan mau cari masalah. Nah di situ bapakku nanya nih kayak telepon ke di sekolah pihak sekolah terus kayak dia bilang bagaimana ini karena masa begini-begini terus dibully-bully terus kan memang tidak main fisik jadi tapi kan ini kayak dikata-katain nih kayak sindir-sindir gitu. Sampai hari ini masih berlangsung tidak tindakan bully? Kayak tadi tidak tahu sih siapa misi yang dia sindir karena ada lagi kayak siswa yang baru-baru ini kena masalah juga masih sama juga orangnya yang kena masalah dengan Caca. Nah itu kayak dia tadi sempat bilang cepu enggak, saya juga enggak tahu siapa yang dia bilang cepu, tapi memang juga ada yang katanya Caca yang adik kelasku itu kayak memang melapor juga ke orang tuanya karena memang selain Caca juga kena, ada juga yang kena lagi adik kelas. Nah, kalau dari permasalahan yang Kirana Kirana sadar tidak itu tidak bagus buat Kirana, masa depannya Kirana. Iya, nah sekarang aja ada merusak mental karena mungkin selalu kupikir kok kayak gimana dia muka sekolah tapi ada rasa takut gitu nih sekarang. Ya itu takut buat kayak ketemu sama orang-orang karena begitu karena mereka nyindir baru kayak memang nyindirin sangkatan nih. Jadi kayak dari temanku apalagi kan saya bisa dibilang kayak masih baru, memang ada temanku kayak satu orang ya, tapi kalau misalnya ini tetapi juga berpengaruh sih kayak gitu. Selain masalah itu maaf Kirana, kan tidak menyebabkan lagi teman tak sampai tidak mau ajak kita untuk belajar berkelompok, misalnya pembagian kelompok kita tidak diajak. Ya sih, masalahku maksudnya di Kia soal itu yang kayak mataku sinis dan mulutnya kayak itu saya selalu perhatikan kayak selalu saya lihat padahal kayak saya tidak merasa jadi saya lihat dia tapi mungkin mataku yang kayak tersorot ke dia. Nah yang lain lihat dia melapor ke Kia bilang tadi Kia perhatikan terus kok gitu kayak gitu juga kayak baru Kia juga beda rasa dia risih karena mungkin mataku yang kayak kadang perhatian lihat terus beda. Tapi sudah ada tidak etikatnya Kirana ke Kia menjelaskan tidak? Sudah. Apa yang Kirana lakukan? Saya bilang maaf sebelumnya Kia, kalau memang kau rasa saya buat korisi, saya minta maaf. Tapi jujur saya tidak ada niatku buat lihat kau sampai seperti itu, sampai buat korisi. Terus juga soal mataku yang sinis, maaf sekali saya tidak ada niatanku buat sinis ke kau, apalagi mau cari masalah karena sebenarnya juga tidak ada masalah sama kau. Terus juga kalau saya benci kau buat apa saya sapa-sapa kau kalau memang ketemu. Terus juga saya kayak bertanya-tanya ke di kau tuh kayak atau enggak saya senyumi kau tuh masa ada masalah sama kau, kalaupun ada masalah kau mungkin bakalan saya jauhi kau. Kan Caca sudah beretikat baik ya. Iya. Kita sama adik toh berusaha tadi minta maaf sama kayak tunggu kalau jalan
biar mereka juga ada merasa kayak disenisi atau Ada lagi cara lain kira-kira yang bisa mengubah Dari- kalau misalnya negatif thinking ya, mereka berpikiran jelek. iya. Tapi itu mungkin kayak kan mereka permasalahan sama aku tuh sama sama yang tercari jalan keluarnya itu nggak usah nih kata ke mereka kalau ada apa-apa tunggu saja jalan keluarnya karena takutnya nanti mereka juga merasa ih apa sih kayak kenapa kuliah kayak gitu. Kalau mengajak berkomunikasi, sudah pernah mencoba? Rukiah karena setiap kelompok itu kayak misal ada kerja kelompokku sama itu beda kayak palingan sama Najwa atau apa itu kalau Kia itu palingan sama Rahel kayak gitu. Yang menjauh siapa? Iya atau Kirana? Dan di sini menjauh kayak jalan Kemauannya deh untuk perbaikan. Mis rasa yang Kirana lakukan sudah bagus. Kirana sudah mencoba menjalankan keyakinan dirinya. Kirana hanya mau belajar di sini kan, datang ke sekolah untuk belajar baik-baik ya, jangan cari musuh ya, itu sudah bagus sekali. Solusinya juga sudah bagus. Bagaimana Kirana tidak membalas ya apa yang serupa mereka lakukan, tapi Kirana melakukan hal yang membuat mereka sadar itu yang tadi Kirana itu kan sudah bagus sekali. Waktu istirahat telah selesai. Dihimbau kepada seluruh siswa untuk kembali masuk ke dalam kelas. Bapak Ibu guru akan segera memasuki kelas. Bisa kembali ke kelas. Ingat ya, berdamai sama diri sendiri, sama teman-temannya, ajak rangkul teman-temannya, komunikasi. Nah, oke, terima kasih Kirana. Semangat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu fasilitator Israyani Masjid SPD, yang insyaallah akan membekali kita terkait dengan salah satu materi atau modul yang ada di program dan juga yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada Allah Muhammad SAW. Semoga insyaallah di hari kemudian kita bisa mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahwa kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka itu sudah merebak ya di seluruh sekolah, yang salah satu daripada materi yang ada di kurikulum merdeka bahkan sudah apa ya di beberapa program-program program itu ada beberapa materi yang disampaikan ke kita agar bagaimana menjadi guru yang sebenarnya, guru yang hakiki, guru yang sejati. Dan salah satu daripada materi guru penggerak yang insya Allah akan disampaikan kepada diri saat ini adalah terkait dengan budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Dan nanti juga akan menyampaikan kalau pengalaman kami sebagai guru penggerak, yaitu budaya positif terkait dengan bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, bagaimana mendisiplinkan diri dalam kita. Itu mungkin secara gambarnya kami dapatkan di guru penggerak. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu guru, rekan-rekan, teman-teman sejawat yang saya sangat hormati, yang saya sangat hargai. Terima kasih sebelumnya karena waktu yang saya minta untuk kebersamaan kita, untuk kebaikan sekolah kita bersama. Bagaimana sama-sama saya hari ini akan membersamai Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman yang saya ketahui selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi
Terima kasih Pak Ansar sudah memberikan pengantar. Di sini juga ada guru penggerak di sekolah kita, tentunya berbangga ya buat teman-teman kita yang sudah bergabung. Ada Miss Yuhan Yusuf. Dan mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya bukan untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang saya sudah dan teman-teman dapatkan, apa yang perlu kita terapkan ke depannya, dan bagaimana untuk mengimplementasikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di layar mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Saya panggil Bapak Ibu saja ya. Iya, biar lebih Miss. formal. Iya, Bu. Dari guru, ya, dari pelajaran pun dari satu sumber, cuma dari satu arah, dari guru saja. Nah, ini yang harus kita ubah, karena eranya sekarang itu adalah eranya siswa. Student center ya, berarti berpusat pada siswa. Nah, itulah Bapak Ibu yang ada di roomnya materi Merdeka Belajar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar Merdeka Belajar, implementasi kurikulum Merdeka, itu semua adalah siswa. Berpusat pada anak didik kita, berpusat pada murid kita yang ada di kelas. Dulunya guru ya, dulunya guru. Nah, sekarang mari saya ajak teman-teman untuk mengubah mindset menjadi student center oriented. Jadi mereka lah yang menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat konsep ini erat kaitannya dengan konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Pendidikan Nasional kita ini ternyata sudah lama kita Indonesia sudah memiliki konsep ini, tapi baru disadari. Ya. Konsep beliau ini terkenal dengan tujuan pendidikan, ya, yang sekiranya di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau kita melihat di kata ini, kata tujuan pendidikan, ada proses menuntun. Ya. Jadi apa maksudnya di situ? Kita sebagai guru, teman-teman sebagai guru itu hanya menuntun atau kita menjadi pamong, menjadi among. Ya. Kita berikan tugas kita yang memberikan tuntunan, arahan selama mereka melakukan proses pembelajaran di kelas agar tidak salah arah. Nah, ini erat kaitannya dengan budaya positif. Kenapa saya katakan begitu? Karena KHD itu menggambarkan guru itu seperti petani. Bapak Ibu coba bayangkan petani, kita ini petani di lahan kita berbagai macam tanaman, ya. Misalnya kita ada padi, ada jagung. Padi tidak mungkin tumbuh di dahannya jagung. Jagung itu pun tidak bisa tumbuh di padi. Lahannya padi. Kenapa? Karena setiap tanaman tersebut sudah memiliki karakteristik. Tanamnya cocok, apa yang perlakuannya bagaimana. Sama dengan KHD di sini mengibaratkan guru itu sebagai petani. Peran pendidik seperti seorang petani tukang kebun. Petani harus merawat tanamannya dari gangguan hama. Saja kita menjaga mereka, merawat mereka dari hama-hama. Maksudnya hama di sini ya dari gangguan-gangguan, ya, distraksi, hasil-hasil yang tidak bagus, ya, kondisi-kondisi yang tidak nyaman di sekolah seperti itu. Ini erat sekali dengan konsep budi pekerti. Jadi konsep budi pekerti di sini, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau mendukung kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi sekali lagi anak-anak atau siswa kita itu bukan diibaratkan kertas kosong, ya. Mereka sudah membawa karakter mereka sejak kecil. Ada nilai-nilai dalam diri mereka yang mereka sudah bawa. Jadi tugas kita sebagai guru bukan merubah lakunya, tapi memperbaiki yang salah tersebut. Kita arahkan, kita memberikan panutan tuntunan. Jadi seperti tangannya untuk kita lebih ke kanan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan sekolah inilah yang membentuk institusi, membentuk karakter siswa kita. Jadi kalau kita menjaga sekolah ini dalam keadaan nyaman, aman, itu akan semua mendorong karakter yang baik untuk bisa tumbuh. Nah, contohnya muridnya tadi yang malas jadi semangat, tetap belajarnya, ya. Nah, seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang harus digarisbawahi sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru?
tidak terbersitkah Bapak Ibu apa di kepala kita, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga merawat tanaman kita ini? Nah, salah satunya adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif. Itu tadi supaya mereka nyaman, ya siswa kita nyaman belajar. Akhirnya karakter mereka yang baik-baik pasti akan muncul. Ibaratnya tanam tadi persawahan itu banyak ya, ada petaninya, dia butuh petani, ada pupuk. Jadi semua itu saling bekerja sama untuk membuat tanaman yang subur. Nah, karena kita berada di sekolah, warga sekolah lah yang menjadi partnership kita. Siapa itu? Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, BK, bahkan janitor pun kita menjadi warga sekolah sama-sama saling kolaborasi, ya, saling mendukung, saling belajar, bekerja dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ternyata ini berlaku untuk berlaku pada wali kelas sama guru mapel dan semua guru. Yang pertama, Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif bersama murid-murid. Untuk keyakinan kelas, ini sebentar akan saya paparkan sedikit. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru saat berhadapan dengan murid. Nah ini diposisikan dalam kelas dengan di luar kelas, Ya, bagaimana yang bagus itu diserap. Sebentar, ada juga pembahasan. Oh ya, ini kelompoknya Dan yang ketiga adalah menggunakan segitiga restitusi sebagai bentuk penyelesaian Bukan saya yang masalah. pilih kemarin. masa. Kan tak mengerti apa itu segitiga restitusi. Astaga, kenapa ditanya kak? Tidak mungkin bisa dijelaskan mungkin apa itu. Ya, sebentar akan ada. Baik, ini Gaji. Selama ada yota, mendengar orang. Ini adalah diagram kecil gambaran bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif. Lihat ya, skopnya besar sekali. Yang paling kecil adalah di kelas, peraturan kelas. Siapa yang buat ini? Guru dan Cikgu. Murid. kalau kita ada balas ya, Iya. balas silakan dibuat. Kita buat di sini. Keyakinan kelas juga Masa bersama-sama. sapa. Ini akan membentuk lingkungan positif dan yang paling penting adalah budaya positif. Berarti sudah menjadi ciri khas sekolah. diterapkan sama Al-Azhar nih. Ciri khas sekolah kita. Keyakinan kelas Sakit hati. itu berisi beberapa peraturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi keyakinan kelas ini berisi harapan baik dari guru maupun murid, apa saja yang kita sepakati, kita duduk bersama, kita sepakati selama pembelajaran harus tidak boleh apa, kita sepakati. Jadi mereka juga tahu ini loh aturan-aturan di kelas saya, dan akhirnya mereka menyadari mereka tidak boleh melanggar peraturan tersebut karena dilibatkan. Ya, ini dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Tadi kembali ke yang kedua ya, posisi kontrol yang tadi Bis Endah tanyakan. Posisi kontrol di Senang itu ada 5. Ada guru yang sebagai penghukum. Ini taunya menghukum saja. Sing situ. Ini ya, ini jujur kadang kita juga ya, karena saya juga baru saja sadari karena kita baru dapat teori materinya di sini ya. Jadi penghukum ini belum memahami makna dari disiplin positif, dia baru mengetahui hukuman Sanksi. ya, baru berupa sanksi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Siapa ini? Ya, membuat rasa bersalah. Ini tipe dasar, ini tipe guru yang sering menyalahkan muridnya. Ya, dia tidak melihat permasalahan apa latar belakang anak ini melakukan permasalahan tersebut. Ya. Sikat. Ujung-ujungnya hukuman juga. Berarti ini yang jangan digunakan. Kalau terlambat kumpul tugas anak-anaknya, jangan kasih masuk. Aduh. Kenapa tadi tersakiti itu? Memang harus ada yang mau. Oke, yang ketiga ini adalah sebagai teman. Ini juga bahaya Bapak Ibu, karena kita akan lost control. Mereka akan semena-mena kalau kita anggap dia teman. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil posisi yang tepat lah. Betul. Ya. Tangga itu tangga. Hidup, misalnya ada yang terlambat langsung dibukakan pintu. Ada. Ada. Betul, ada kong kali kong. Bahaya kalau ada teman. Oh, karena pernah saya lihat.
Kasih masuk ke bisnis tidak terlambat banyak Ji. Ya, lanjut yang keempat sebagai pengontrol. Ini sudah lumayan positif, sudah agak bagus. Tapi jangan juga terlalu segala-galanya dikontrol, karena ingat kita berpusat pada siswa. Biarkan mereka menentukan merdeka sendiri pembelajarannya bagaimana. Tapi kita yang paling bagus dari semua posisi adalah sebagai manajer. Kenapa saya bilang sebagai manajer? Nah, dalam menumbuhkan disiplin positif pada murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer. Karena dalam manajer ini kita selain mengarahkan, memfasilitasi, kita bertanya, membuat kesepakatan kelas. Ya, bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman atau sebagai teman, membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Itu manajer. Jadi dia netral ceritanya. Dia melihat semua aspek yang dilakukan itu dari segala arah. Bukan cuma cerita A, cerita B, tidak. Dia lihat di lapangannya. Dia bahkan kalau bisa dia kunjungi orang tua yang latar belakangnya seperti ini. Nah, supaya kita bisa bertindak sebagai manajer. Karena kenapa kita memilih sebagai manajer? Karena sebagai pendidik kita menuntun. Sekali lagi menuntun ya Bapak Ibu, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak diberi kebebasan, tapi bukan sebebas-bebasnya. Tetap kita di situ ada untuk memberikan tuntunan. Bagaimana dengan itu tadi posisi manajer kita? Ya, kita ajak mereka berbicara. Hari ini kamu kenapa? Apa masalahnya? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Seperti itu ya. Kayak bisnis sudah berpengalaman. Jalan. Allah ya salah. Salah. Lanjut yang ketiga tadi adalah segitiga restitusi. Tadi Miss Ningsi sempat bertanya apa itu segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Bentuknya segitiga karena ini adalah paling efektif untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang ada di sekolah. Baik itu pada khususnya pada murid ya. Nah, kenapa? Karena di sini restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di mana saat guru menerapkan restitusi, kita telah menuntun murid untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, belajar dari kesalahan dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan, serta menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Kalau segitiga seperti ini. Jadi misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, silakan gunakan segitiga restitusi ini. Kesalahannya bisa melanggar keyakinan kelas, silakan. Ini gunanya menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Kita sadarkan mereka. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu dia. Bahwa dan tidak langsung menuduh. Kamu salah. Berarti kalau dalam kebekaan itu membangun empati. Betul. Kita ajak mereka duduk, menstabilkan identitasnya. Serius pelan-pelan. Dengar tim serang salah mentong. Itu pemberi. Lanjut. Pokoknya salah mentong kok Mr. Arman. Segitiga yang dipikirin ya. Segitiga langkah kedua kita memvalidasi tindakan. Nah, kita sudah pelan-pelan masuk ke anak-anak. Kita sudah tanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya. Pelan-pelan kan? Tidak langsung. Iya. Tidak boleh alasan. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian kita akan menanyakan, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira menurutmu yang kamu lakukan bagus tidak? Jadi jangan berikan mereka solusi, tapi biarkan mereka berpikir dulu. Yang saya lakukan ini salah ternyata. Nanti tahap terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah kita akan lebih menitik beratkan apa yang mereka sudah percayai dalam dirinya. Saya gini, menurut kalian tidak jujur bagus tidak? Kan? Pasti dia bilang tidak bagus nih. Kita bisa kalau beragama ya masuk ke pemberian ayat-ayat ya. Seperti ini, nah ini tidak bagus. Pasti akan dia akan salah sendiri. Iya tidak bagus, ternyata bisa lakukan. Terlambat juga misalnya ya, terlambat. Kira-kira terlambat bagus tidak menurutmu? Pasti dia bilang tidak bagus nih. Karena saya tidak ikuti pelajaran, terus saya dibilang apa, teman-teman saya kan? Pasti dia akan menyadari semua itu berdasarkan pendek. Nah, yang saya inginkan di budaya positif adalah perilaku siswa kita itu
mencerminkan karakter mereka itu dalam jangka waktu yang panjang. Mereka sadar sendiri dalam jangka waktu yang panjang sampai mereka pun pertama dari Al-Azhar dia bawa itu perilaku positifnya di luar. Karena itu tadi itu yang jangka panjang itu, karena kalau penghargaan ternyata efektif juga tapi jangka pendek. Dia cuma dikasih embel-embel terus baru mau berubah, besoknya tidak lagi kembali lagi ke habitatnya. Kan? Betul. Kalau tadi yang pakai tak Pasti ini kontribusi. Tapi saya hargai Bapak Ibu yang memiliki motivasi intrinsik di sini mau belajar itu luar biasa. Karena Kalau saya kunci awal ini. salah satu saya mau menularkan berbagi saja apa yang saya tahu kepada guru-guru baru. Jadi kalau kita menggunakan penghargaan itu orang akan bergantung. Kasih jadwal kita Rahman. Nah, coba lihat ini Bapak Ibu, teman-teman. Ternyata penghargaan itu kita dihukum oleh penghargaan. Ini baru kita sadari ya. Nangis kita Rahman. Berarti yayasan harus benar ini karena kita kalau kasih penghargaan berarti kita dihukum. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia akan mempengaruhi karena tidak internal, tidak abadi ceritanya ya. Terus penghargaan menghukum. Jadi dia akan menimbulkan kita buat. dia akan menimbulkan rasa Ini kelompok ini nah. saya Nakal ini kelompok sini nakal. coba yang di kelompok sini saya berikan penghargaan misalnya. Rani guru. Oke, penghargaannya Ini melanjut terus buku ini nih. Bonus guru. nah, kalau perasaannya yang lain memang yang tidak dikasih penghargaan ya kita merasa down ya. Kita udah oke kita kayak kenapa kita salah kayaknya nih kenapa kita dikasih penghargaan kenapa cuma dia itu ada begini kayak gitu. Tergantung berapa janji tanya. Sahabat ya satu tidak Bisa tentang. pasti ada rasa jealous kan apa Hai, langsung ke sempurna. jadi pentingnya di sini motivasi intrinsik supaya setiap anak menyadari apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Ingat ya, karena budaya positif itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini. Misalnya kejujuran, contoh kecil kejujuran, anak itu tidak akan berani mengambil kalau bukan punyanya karena dia meyakini itu. Kalau saya ambil itu berarti tidak jujur. Betul. Nah, itu yang kita mau tumbuhkan. Jadi yang sangat penting buat kita selalu Iya, guru dan keren. juga menunjukkan Keren. untuk kebaikan kita kepada murid. Iya. Oke, terima kasih Keren. banyak. Terima kasih banyak, Mrs. bersama kami semua. Terima kasih banyak juga untuk animonya teman-teman sekalian dan sponsor yang saja. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi.